warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mister nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pagi ini saya sedang berada di atas kapal perjalanan menuju dari kota Balikpapan ke Surabaya melalui jalur laut. Di atas kapal ini melihat luasnya lautannya membentang, mengingatkan saya kepada kisah bagaimana Kanjeng Sunan Giri ketika beliau pulang dari kota Malaka. Kanjeng Sunan Giri sebelumnya beliau datang ke kota Malaka untuk belajar kepada Maulana Ishaq bin Junaid yang tidak lain adalah kakeknya sendiri. Selama di kota Malaka, Sunan Giri itu diajari berbagai macam ilmu inti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang asma wa sifat, bagaimana memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memahami rahasia alam semesta yang ada di dunia ini. Setelah beliau mendapatkan wejangan yang banyak dari kakeknya, yakni Maulana Ishaq bin Junaid, akhirnya oleh kakeknya Kanjeng Sunan Giri diperintah untuk kembali lagi ke Pulau Jawa untuk berdakwah di sana, memimpin umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga teman-teman, setelah beliau Kanjeng Sunan Giri itu mendapat izin dari kakeknya, akhirnya beliau pamit kepada kakeknya untuk pulang ke Jawa dengan menaiki perahu, teman-teman. Kapal saat itu kapal dagang dari Malaka ke Jawa. Akhirnya beliau sampailah di Jawa. Beliau Kanjeng Sunan Giri ke Bonang dulu untuk bertemu dengan keluarga daripada orang tua angkatnya yang ada di kota Bonang. Setelah itu teman-teman, beliau pergi ke kota Tandes, utaranya kota Gresik, dengan menaiki sebuah perahu. Perahu itu miliknya Ki Panangsang. Awalnya perahu itu teman-teman tidak ada tempat untuk berteduhnya, artinya kosongan. Akhirnya beliau nggak mau. Setelah itu oleh Ki Panangsang, kapal itu dibuatkan tempat untuk bernaung. Akhirnya beliau mau. Ketika sampai di kota Tandes, beliau Kanjeng Sunan Giri langsung menuju ke tempatnya Pangeran Pinati. Pangeran Pinati itu teman-teman, menurut informasi daripada teman-teman Sarkup, bahwasanya Pangeran Pinati itu adalah paman angkat daripada Kanjeng Sunan Giri. Kanjeng Sunan Giri itu setelah diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinati dengan Kiai Ageng Samboja, ya Pak ya, yang tak lain adalah ayah suami daripada Nyai Ageng Pinati, dan beliau juga punya saudara namanya Pangeran Pinati.
Akhirnya teman-teman, setelah mengetahui bahwasanya yang datang adalah Kanjeng Sunan Giri, ponaan angkatnya, akhirnya beliau disambut dengan baik, dengan ramah. Dan teman-teman sekalian, beliau juga diambil menantu oleh Pangeran Pinati, dinikahkan dengan putrinya. Ketika beliau sedang berkomunikasi sedang ngobrol dengan mertuanya, akhirnya ipeknya datang, Ki Ageng Belawi. Ki Ageng Belawi itu juga menantu Pangeran Pinati. Ki Ageng Belawi itu pulang dari berburu. Berburu, ketika beliau datang nyungkem kepada mertua, kepada salaman juga kepada iparannya yakni Kanjeng Sunan Giri. Dan Ki Ageng Belawi itu bercerita, Dimas, di sini ada Giri yang bagus untuk mencucikan diri. Khalwat di sana cocok sekali. Juga dibuat padepokan juga bagus sekali. Namanya Giri Kedaton. Giri itu gunung, teman-teman. Jadi Kedaton, Giri Gajah, maaf ya. Katanya Ki Ageng Belawi, namanya Giri Gajah. Akhirnya teman-teman, setelah mendapat informasi dari Ki Ageng Belawi bahwa di situ ada giri, ada gunung gajah yang cocok untuk khalwat, juga cocok untuk dibuat padepokan. Oleh sebab itu, Kanjeng Sunan Giri Muda itu pamitan kepada mertuanya hendak khalwat di tempat itu selama 7 hari. Akhirnya sudah mendapat izin, Kanjeng Sunan Giri berangkatlah ke Giri Gajah. Di Giri Gajah teman-teman, Kanjeng Sunan Giri itu yang dikerjakan hanyalah sholat, baca Al-Quran siang dan malam. Di dalam satu urusan diceritakan, setelah mendapat izin dari ayah mertuanya, beliau berangkat ke Giri Gajah itu khalwat selama 7 hari di sana, baca Al-Quran siang dan malam, sholat, baca Al-Quran siang dan malam, itu aja dikerjakan. Karena memang teman-teman sekalian, amaliyahnya atau auratnya atau ilmunya Kanjeng Sunan Giri itu adalah baca Al-Quran. Gak pernah lepas dari baca Al-Quran. Selain suka khalwat, beliau juga suka baca Al-Quran. Maka gak heran keturunannya beliau yang turun ke Madura dari Trah Kanjeng Sunan Kulon ke bawah itu juga suka khalwat dan suka baca Al-Quran. Setelah itu teman-teman, ketika khalwat setelah dapat 7 hari, akhirnya beliau minta izin untuk melanjutkan sampai ke 41 hari. Karena beliau senang ingin menjalani terus 41 hari. Setelahnya 41 hari diminta pulang oleh mertuanya, beliau kembali lagi ke Giri Gajah itu untuk khalwat sampai 100 hari. Jadi dari awal beliau 100 hari khalwat di Giri Gajah itu hanya Al-Quran yang dibaca, sholat Al-Quran, begitu terus. Setelah itu teman-teman, genaplah 100 hari beliau pulang ke rumah mertuanya. Setelah itu beliau pamitan ingin belajar ke Ampel Denta. Di Ampel Denta ada seorang sunan pendakwah yang terkenal alim. Beliau akhirnya izin pamitan ke ayah mertuanya itu, dan oleh mertuanya diizini. Setelah dapat izin dari mertuanya, Kanjeng Sunan Giri akhirnya berangkatlah ke kota Ampel.
Setiba di Ampel, beliau itu disambut oleh Kanjeng Sunan Ampel. Sunan Ampel nanya, siapa namanya, dari mana asalnya? Beliau menjawab, saya adalah Mola Ainul Yakin dari Tandes. Kalau orang tua saya namanya Pangeran Yakub Wali Lanang. Kalau ibu saya itu dari Blambangan, putranya Adipati Blambangan. Setelah tahu bahwasannya Ainul Yakin putranya Yakub Pangeran Wali Lanang, Sunan Ampel itu kaget teman-teman. Oh, ternyata putranya Kang Yakub toh. Kamu itu bukan orang lain, kamu itu masih keluarga saya. Ayah kamu itu misanan saya. Cuman kalau dalam urutan keluarga, dia itu lebih tua dari saya. Karena teman-teman memang secara garis silsilah lebih tua urutannya Said Yakub daripada Sunan Ampel. Kenapa? Karena ibunya Said Yakub itu adalah kakak daripada abahnya Sunan Ampel, yakni Zainab binti Jumudil Kubro.